Mana menulis jurnal ilmiah yang baik dan benar. Nah, jadi kan benar, jurnal itu karya tulis artikel, ya kita nulis artikel kayak biasanya tuh lah. Kayak kita tahu jurnalis kan, yang ngeliput-liput berita itu, mereka kan buat artikel tuh. Nah, dari fakta-fakta yang ada di tempat kejadian, mereka buat artikel itu, TKP-nya. Ini susunan jurnal nih, formatnya susunan jurnal. Jurnal ilmiah itu ada judul, ada abstrak. Biasanya diperkenalin kok, nggak langsung buat jurnal. Pertama tuh ada judul nih, judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Ini kenapa hitam? Daftar pustaka. Ini kayak kata aku tadi, bahwasannya tuh jurnal itu kayak skripsi. Dia ini sama aja kayak kita buat makalah, tapi makalah nggak pakai abstrak. Dia mirip makalah itu karena ada judul, pendahuluan, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, kalau jurnal ini dia pakai abstraknya. Abstrak itu tuh mirip kesimpulan, tetapi bukan. Dia tuh dari bab 1, bab 2, bab 3 misalnya. Nah, dijadiin itu pendahuluannya itu masuk ke abstrak, bahan dan metode itu masuk ke abstrak, hasil tadi masuk ke abstrak, pembahasan masuk, kesimpulan pun masuk ke abstrak. Cuman daftar pustaka yang nggak masuk ke abstrak. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi abstrak itu intisari, taruhlah seluruhnya tuh ada di situ, tapi sebagian dikit-dikitnya doang. Kayak ringkasan gitu. Penjelasan bagian dari jurnal. Judul jurnal itu tidak diperbolehkan memiliki makna ganda. Nah, sama kayak skripsi, sama kayak buat makalah. Nggak boleh ada makna ganda. Tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia. Ayah, nonton mama. Ayo sama mama. Udah ngoleng lah tidur. Besok kan mau jalan-jalan. Mau makan enak kan misalkan. Jadi buatnya itu pun pakai huruf kapital, cetaknya besar, tebal. Di tengah-tengah, atas tengah-tengah. Nah, kalau pakai bahasa Inggris, misalnya buat jurnal dalam bahasa Inggris, cuman 10 kata doang. Terus cantumkan nama penulis dan pembimbing dan disertai afiliasi perguruan tingginya, instansi akademis dan lain-lain, dan juga cantumkan alamat rumah. Enggak sih ya, setahu aku nggak pakai alamat rumah ini. Alamat email penulis beserta pembimbing kagak deh. Tinggal tahu ya kalau kamu. Terus abstrak. Dalam tahap kedua menulis jurnal ilmiah, salah satu yang harus diketahui adalah abstrak. Tidak sama dengan ringkasan. Jika ringkasan berisi rangkuman isi jurnal keseluruhan, maka abstrak dari pemadatan. Nah ya, dipadatin gitu. Ayo. Mirip diringkas juga sih. Ayo. Kalau dilihat dari abstrak yang terdahulu tuh kayak ringkasan gitu. Nah, dari awal itu ya kayak dipadatin, memang masih diringkas tuh lah, cuman singkat dan padat dan jelas gitu. Nah, jadi untuk mempermudah orang yang mau baca, misalnya males mau baca yang dari kepanjangan gitu, baca abstraknya doang jadi tahu semua kayak gitu. Nah, itu yang cantuman kata kunci dalam abstrak jurnal itu ada menjelaskan subjek, objek, pembahasan utama, sama isinya tadi lah, intinya gitu.
Terus pendahuluan. Pendahuluan pada umumnya ditemui di setiap penelitian. Ya, pakai pendahuluan kok. Nah, aduh. Pendahuluan dikatakan sebagai bagian yang penting dalam membuat jurnal ilmiah. Menjelaskan juga tentang latar belakang. Latar belakang yang ada di pendahuluan dia latar belakang. Kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep ilmiahnya dari para ahli yang relevan. Nah, ini kata aku tuh, cari di buku di pustakaan itu yang terkait sama judul yang mau dibikin artikel tadi. Misalnya judul artikelnya tentang bodreksin. Nah, cari buku yang penulis bukunya itu bahas masalah bodreksin gitu. Jangan misalnya kita mau nulis artikel bodreksin, kita malah nyari penulis buku yang nulis masalah promak. Nah, itu nggak masuk. Jadi teori dan konsepnya itu mencantumkan dari para ahli, misalnya nama profesornya dari seperti yang dikutip dari Profesor Dr. Randes Muhammad Yamin misalnya, yang dalam bukunya misalnya The Theory of Bodreksin misalnya ya. The Theory of Bodreksin. Nah, itu dikaitin sama judul bodreksin yang tadi, judul artikelnya gitu. Jadi jangan sampai judul artikelnya bodreksin, yang buku yang tadi masalah promak gitu. Dia nggak masuk. Terus tuh di dalam pendahuluan juga mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis itu aku kemarin buat hipotesis juga ya. Anggapan kita dulu. Anggapan tuh maksudnya itu menerka-nerka permasalahan tadi, hipotesis itu. Nah, menurut alasan dari kita itu misalnya kan ada atau tidak gitu. Bahwasannya bodreksin itu baik untuk kita, atau yang hipotesis berikutnya itu bahwasannya bodreksin itu tidak baik untuk kita. Nah, misalnya kan kalau misalnya dari kedua hipotesis itu lebih kuat ke iya, ada misalnya. Nah, berarti ada. Terus diutarain itu sama yang profesor yang nulis buku tuh kan apa alasannya ada gitu. Terus kayak dikait-kaitin gitu dari teori buku ilmiah itu kan, dari teori buku yang udah ada, terus sama kenyataan yang di lapangan, dan hipotesis kita tadi, anggapan kita dulu, menerka bahwasannya ada atau enggak. Nah gitu. Nah, aduh, nggak tahu kamu ngerti atau enggak ya metode penelitian. Nah, metode coba sini. Jangan lah, oi. Ini tabuk ini ngambil dari mana ini? Dari situ. Ada lagi tak? Tati. Saya mau jalan balik. Dia lagi duit. Balik ke GA. Duit. Dah lah, kita dah kawan kita. Kita dah kawan lah. Kita dah kawan. Ya. Balik ke. Tapi kasih apanya tuh? Oh ya, dah sini. Cepatlah. Mana lagi? Nanti. Besok ya. Lah, kamu kan istirahat, besok mau jalan-jalan. Ya udah ya. Ya udah, ada maling lagi. Aku tahu itu dari malam. Nah, terus tuh metode penelitian. Bagian ini penting.
sangat-sangat penting ya, karena mau membuatnya itu kan harus pakai, harus. Ayo nyengok mama, mana mama? Ada makanan. Simpan dulu. Nah, metode penelitian tuh penting sangat, karena tuh kalau metodenya salah, saya salah juga hasilnya. Nah, langkah-langkahnya itu harus dijelaskan secara rinci agar pembacanya tuh tahu bahwa kita buat jurnal ini pakai metode apa. Karena keaslian dari metodenya tuh harus benar-benar asli, harus original. Nah, metodenya nih sama kayak kita mau buat skripsi, sama harus pakai metode. Nanti aku kasih tahu, ada ya aku tuh bukunya tentang, banyak sih buku aku tentangnya tuh metode penelitian. Ada metodenya tuh yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif itu lebih ke banyak rumus matematikaan gitu. Kalau kualitatif dia lebih banyak teori dan wawancara. Teori, wawancara, angket bisa. Angket enak tuh, pakai angket. Kalau pakai angket, kualitatifnya dapat, kuantitatifnya dapat. Masukin kedua-duanya jadi makin kuat. Nah, terus tuh yang di wawancaranya tadi harus banyak tuh. Kalau misalnya kualitatif harus banyak juga sih wawancaranya. Paling tidaknya tuh ya ada rumusnya tuh untuk itu, rumus untuk masukin datanya biar akurat. Rumus-rumus angket pun ada. Nanti aku kasih lihat fotonya. Terus tuh hasil. Nah, ini penulis diminta memberikan informasi tulisan yang dibilang cukup singkat, yang berbentuk teks. Tabel bisa, kalau ada tabel masukin tabel, kalau ada diagram masukin diagram, kalau ada gambar yang relevan yang masukin. Nah, itu seluruhnya dimasukin. Itu bagian tabel menabel. Dan datanya itu harus disajikan secara objektif, tak boleh memuat interpretasi dari siapapun. Misalnya kan kita kayak ngejeplak gitu. Nah, kalau ngejeplak tidak boleh. Ataupun kalau misalnya mau ngejeplak, misalnya bukan mau ngajarin ngejeplak nih, kita ubah kalimatnya sejauh mungkin. Misalnya kalau kita udah mentok gitu kan, nggak tahu ya cara bahasa kita tuh mau ngomong apa tuh sama semua, jadi ubah tuh bagian awal, tengah sedikit, ujungnya agak ubah dikit, karena bingung, karena kalimatnya tuh ya kayak itu lah alasan kita itu. Nah, di bagian misalkan ada alasan dari teori dari ahli profesor siapa gitu kan. Nah, terus dari itu temuan-temuan yang ada di lapangan, misalnya hasil dari metode tadi. Terus nanti ada penjelasan dari kita tuh di situ di paling bawah. Bahwasannya dari peneliti menyimpulkan, dari peneliti ya, ini peneliti kan kita sendiri yang peneliti menyimpulkan bahwasannya dari kedua itu, dari teori dan ini kan dengan lapangan tuh hasilnya misalnya berbeda atau sama gitu. Terus dikemukakan lagi gitu, alasan menurut kamu tuh sama tuh apa, kalau berbeda tuh apa gitu, dan kiranya tuh lebih relevan atau enggak kalau dijadiin, atau ada yang harus ditambah dari itu supaya lebih baik gitu. Nah, kayak gitu loh ya, paham lah kalau kamu nanti sering aja diputar-putar gitu. Kayu tahu mana ya? Hah? Sekayu dekat, tahu Jalan Betung kan? Nah, ada kan yang kalau kita dari Palembang nak balik ke sini,
Ada 2 jalur kan yang dia Batugu Polowan. Nah, Skayung belah sana. Jamji ke arah sana. Gitu. Iya, itu jalannya dikit. Jalannya panjang sekali. Jualan. Banyak kalau hari-hari begini, kalau hari-hari aku lagi ngebel kan kawan, aku nanya dulu. Mama, jualannya dikit. Di pasar rame kok. Nggak tahu kalau lebaran nih. Sama di Lilinbe jualan dikit. Kesim. Nah, udah kecil renang benar. Iya cari baik. Biasanya di itu minimarket aduh. Di minimarket. Ke minimarket dulu. Nggak libur di minimarket. Kesimpulan sebagai pada umumnya kesimpulan yang biasanya menjadi akhir rangkuman. Nah, ini dibuat misalnya dalam keterkaitan antara hipotesis yang kamu buat misalnya kan. Nah, hipotesis itu harus wajib tuh ada. Kalau hipotesis biasanya make kuantitatif kualitatif dua-duanya dipakai. Jadi yang hitung-hitungan rumusnya ada, yang wawancara angket itunya ada. Biasanya pakai angket ya bagusnya. Kalau angket itu kan kita nyebarin lembaran kertas yang berisikan pertanyaan dan ada skor nanti di situ. Misalnya aku pernah buat angket, ntar aku kasih. Kejujuran jurnal akan nampak dari beberapa jujur penulis mencantumkan buku. Nah, ini kalau udah kuliah biasanya kan ada tempat pustaka ya, pustakaan. Nah, di perpus itu kan banyak tuh buku-buku referensi tentang judul yang agak sama dengan apa yang mau kita jurnalkan, dan biasanya banyak bekas-bekas jurnal-jurnal yang udah lama yang dari alumni-alumni sebelumnya. Nah, itu kamu rangkum yang judulnya sama kayak yang kamu dapat gitu kan, materinya dicari tuh sama buku-buku yang terkait sama itu. Nah, di situ nanti kamu bakalan tahu bahwasannya oh ternyata harus pakai metode ini, atau pakai metode ini lebih bagus. Oh, yang ini nggak pakai metode ini bisa, atau pakai yang ini. Ada rumus-rumusannya kan. Rumusan untuk ada tuh rumus untuk nyari beberapa sumber yang harus dipakai. Misalnya harus berapa orang yang harus dipakai, itu ada hitung-hitungannya, semuanya ada hitungannya. Jadi lihat lagi dari bekas-bekas alumni yang udah ada gitu di perpustakaan. Jadi harus ke perpustakaan terus. Kalau buat jurnal, buat karya tulis ilmiah tuh harus ngelihat yang udah-udah. Biasanya banyak kok di situ. Lihat juga skripsi bekas alumni dulu tuh yang terkait sama jurnal yang mau kamu bikin ini. Jadi tahu kan nggak beda jauh tuh skripsi, jurnal-jurnal, makalah-makalah yang berkaitan. Lihat aja, banyak kok. Ini ada tips menghindari kesalahan. Jadi menyusun jurnal itu perlu atau wajib mengikuti skema yang udah ditentukan. Nah, biasanya setiap fakultas itu beda-beda. Kamu lihat aja di skripsi yang judulnya mirip judul kamu, atau makalah yang mirip sama makalah yang jurnal yang mau kamu buat, dan lihat jurnal-jurnal terdahulu yang ada di perpustakaan itu kayak gimana tata letak posisinya, misalnya hurufnya yang tebalnya kayak segimana, seluruhnya tuh ikutin. Nah, yang mana yang bagus, nah itu. Biasanya yang bagus itu yang disimpan di misalkan mencari referensi. Nah, ya referensi itu harus. Jadi kan kalau udah ada referensi, udah tahu konsultasi dengan yang ahlinya. Nah, misalnya yang udah senior kan, yang mahasiswa yang di atas kamu, yang udah pro sama jurnal. Terus jangan lupa untuk ngecek plagiat. Ada kan sekarang tuh di komputer cara cek plagiat. Caranya tuh biar kita tuh enggak dikira plagiat tadi, ya terus lihat referensi dari buku tadi, dari buku-buku. Itu kalau misalnya kita lihatnya dari buku bukan copy paste, udah aman kok.
aman. Nah, bukunya tuh harus kamu bawa waktu mau itu ngejelasin di depan dosen sama mahasiswa rekan-rekan kamu. Harus bawa buku-bukunya sama itu hasil dari angket wawancara dan apapun itu metode yang kamu gunain itu harus kamu bawa pas mau presentasi, karena nanti bakal ditanya itu dapatnya dari mana, bukunya apa, sumbernya apa, halamannya itu harus kamu lipat-lipat yang sekiranya terkait. Bila perlu difotokopi kalau nggak punya bukunya, minjem dulu numpang fotokopi gitu, tapi biasanya nggak boleh difotokopi kalau buku-buku mah. Jadi bawa aja bukunya, kasih lihat bahwa ini bukunya ada halaman sekian, terus itu kalau nggak mampu beli minjem dulu dari perpus atau minjem punya teman buku itu. Jadi kalau presentasi seluruh sumber buku apa yang dicantumin di situ dari profesor apa dalam buku itu harus dibawa. Wawancara yang rekaman, misalnya wawancaranya itu berbentuk rekaman, jangan dihapus rekamannya. Misalnya dalam bentuk kertasnya harus dibawa, jangan sampai hilang, karena itu adalah bukti bahwa kamu bukan plagiat kayak gitu.